Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 26 Januari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saudara, saya mau mengajak saudara untuk bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melayani dalam urapan Roh Kudus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Nehemia 8 ayat 3 sampai dengan 5a, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 7, dan dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Bacaan kedua 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 30, dan Injil Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan bab 4 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, untuk apa Yesus hadir ke dunia, saudara? Pasti banyak yang menjawab untuk penghapusan dosa. Ada juga yang mengatakan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, dari Injil hari ini saudara, dapat kita simpulkan kehadiran Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang tertindas dan miskin. Yesus juga memberitakan bahwa orang-orang yang tertindas akan dibebaskan dari penindasan. Di mana saat Yesus kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada kepadaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4 ayat 17 sampai dengan 19. Saudaraku, Lukas ingin memberitahukan kepada kita bahwa dalam pelayanan Yesus itu diurapi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diperdayakan oleh Roh Kudus, dan digenapi oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, tindakan Yesus terhubung dengan Tuhan dan janji-janji perjanjian lama oleh Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh, pembebasan akan datang melalui tangan Yesus yang melayani orang-orang buangan. Pelayanannya bukanlah suatu kebetulan saudara. Itu dinubuatkan oleh Roh. Apa yang dapat kita petik dalam pelajaran dari ayat-ayat ini saudara? Pelayanan yang kita lakukan saudara harus dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus, dan konsisten dengan janji-janji kita suci dan teladan juru selamat. Jelas dalam kasus Yesus saudara, persyaratan ini tuh berarti pelayanan adalah tentang pembebasan, kasih karunia, dan menjangkau orang-orang buangan. Kita lihat, Yesus melakukan itu semua dengan kasih. Bukan pamer kepintaran. Bukan menampilkan keakuan, keegoan saudara. Bukannya mewartakan dengan kekuatan diri. Kita ini bukanlah apa-apa di mata Tuhan, saudara. Dan kita tak berarti di hadapan Tuhan Allah, saudara, kalau kita tidak diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana pelayanan kita saat ini, saudara? Kita boleh cross check, saudara. Adakah kita minta urapan Roh Kudus? Kita lihat. Yesus peduli dengan orang-orang tertindas. Yesus mau mewartakan kabar sukacita kepada orang-orang miskin, saudara, dan tertindas bahwa akan dibebaskan. Kepada orang buta dapat melihat. Yesus memberitakan bahwa waktu Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada umat-Nya telah datang. Yesus memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Apakah kita juga saudara mau melayani orang-orang miskin dan tertindas saudara? Orang-orang yang terpinggirkan, dikucilkan, menghibur mereka semua.
Adakah kita juga mau datang kepada mereka yang sakit untuk dihantarkan kepada Yesus, supaya Yesus sendiri yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka? Regi minggu hari ini, saudara, mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa dalam pelayanannya Yesus diurapi Roh Kudus. Maka saudaraku yang terkasih, kita pun saudara, di dalam pelayanan kita pun saudara, di dalam kehidupan kita pun seharusnya juga diurapi oleh Roh Kudus, terutama dalam pelayanan kita, saudara. Kita pun mau hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, diperdayakan oleh Roh Kudus. Maka saudara, kita dapat mengikuti Yesus dengan penuh kasih, penuh ketaatan dan kesetiaan. Dalam melayani, kita sebaiknya saudara dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kita sebagai tim dalam satu kesatuan hati. Janganlah dalam tim kita saling menonjolkan diri atau saling sikut menyikut, saudara. Ini sering kita dapat melihat bagaimana dalam satu tim saling sikut menyikut, dan itu saudara sangat tidak baik dan menghancurkan, meretakkan keharmonisan. Disampaikan oleh Rasul Paulus, karena sama seperti tubuh dan satu, tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 13. Kita merupakan satu kesatuan dalam tubuh Kristus, saudara. Maka kita perlu saling menyatu bersama-sama melayani dalam keharmonisan. Kita singkirkan sikut menyikut itu, saudara. Tapi saudara, kita mau saling mendukung, saudara. Dikatakan lebih lanjut oleh Rasul Paulus, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 18. Maka kita yang juga diberikan talenta masing-masing, saudara, hendaknya kita mau kembangkan talenta yang ada, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk melayani, untuk saling melengkapi, bukan saling menonjolkan, saudara. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Nasihat Rasul Paulus kepada kita dalam melayani satu tim, saudara. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 1 Korintus 12 ayat 26. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau ambil bagian dalam pelayanan yang telah disediakan Yesus kepada kita, saudara. Dan mintalah senantiasa urapan Roh Kudus agar kita dimampukan dalam pelayanan, saudara. Dan ingat, saudara, hiduplah selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mau persekutuan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.